Baik, selamat pagi teman-teman mahasiswa di praktikum PIO untuk kelompok B2 dan yang hari ini Kamis tanggal 24 September 2020 dan kelompok C1 besok Jumat 25 September 2020. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di Zoom meeting karena ada kegiatan MONEF UKAI CBT yang dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan hari Minggu. Jadi saya akan menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh teman-teman sekalian pada pertemuan P3 ini dan kemudian melaporkan hasilnya untuk pertemuan yang ke P4. Nah, teman-teman sekalian, baik yang kelompok B2 hari ini maupun C1 besok, Anda masing-masing subkelompok akan mendapatkan satu kasus. Jadi total akan ada 4 kasus yang akan diposting oleh Asdos. Nah, saya akan mencoba menjelaskan. Saya ambil salah satu kasus di sini, yaitu kasus 3, untuk bisa didengarkan oleh teman-teman semua. Jadi untuk kasus 3 ini adalah kasus respirasi. Jadi settingnya begini. Jadi Anda ini adalah berdialog dengan dokter terkait obat yang digunakan dalam terapi pasien. Jadi ini menjadi sebuah simulasi bagaimana seorang apoteker menjawab pertanyaan dari dokter terkait terapi obat untuk mendukung keputusannya dalam memberikan obat bagi pasien. Nah, contohnya kasusnya seperti ini. Jadi Nyonya K datang ke rumah sakit dengan keluhan utama sesak nafas, keringat dingin, dan sejak 2 minggu batuk terutama di malam hari. Sputum berwarna kekuningan. Pasien memiliki riwayat pengobatan salbutamol tablet, aminofilin tablet, prednisolon tablet, metilprednisolon, CTM, dan gliseril goekolat apabila batuk atau sesak nafas. Riwayat keluarga yakni asma dan memiliki alergi coklat. Hasil pemeriksaan fisik dan lab menunjukkan, di sini ada data, tekanan darah, kemudian glukosa darah sementara, kemudian ada HB, ada angka trombosit, angka leukosit, dan ada HMT. Hasil normalnya ada yang di sebelah kanan. Nilai normalnya ada yang di tengah maksud saya, dan hasilnya ada yang di sebelah kanan, seperti itu. Ya. Lalu terapi obat yang diberikan di rumah sakit antara lain Ventolin nebulizer 1 ampul, Flixotid nebulizer 1 ampul, Bisolfon 2 mili, aminofilin injeksi 0,5 ampul setiap 8 jam, dexamethasone injeksi 1 ampul tiap 8 jam, dan ceflazidim 3 kali 1 gram. Kemudian pasien pulang dan diberikan obat rawat jalan salbutamol tablet 3 kali 4 mg dan levofloxacin tablet 1 kali 500 mg. Berdasarkan kasus di atas, jadi di atas ini adalah hasil data dan informasi, diperoleh hasil assessment-nya seperti ini. Ya, jadi untuk appropriate indication-nya, drug therapy problemnya tidak ada, terkait efek untuk assessment terkait efektivitas, apakah ada DRP-nya, yaitu wrong drug nggak ada, dosis dulu juga tidak ada. Nah, terkait safety-nya, ada berbagai masalah, misalnya adanya adverse drug reaction yang diperoleh dari Ventolin, selama tremor, gugup, keterangan, dan hipokalemi. Dari aminofilin ada kemungkinan takikardi, palpitasi, hipokalemia, dan konvulsi, terutama bila diberikan secara IV cepat. Lalu ada kemungkinan lagi interaksi dari obat yang digunakan, yaitu dexaminofilin, Ventolin aminofilin, dan Ventolin dexamethasone. Ada juga kemungkinan dose too high atau terlalu tinggi yang ada di situ, tapi dose too high-nya tidak ada keterangan, lalu untuk compliance juga tidak ada informasi. Nah, sehingga dapat disimpulkan oleh dokter, nah ini kan Anda diskusi nih sama dokternya, lalu Anda berikan bukti-bukti jurnalnya, dan akhirnya konklusinya adalah terapi yang diberikan adalah Ventolin nebulizer, Flixotid nebulizer, Bisolfon, aminofilin injeksi, dexamethasone injeksi, dan ceflazidim. Itu seperti itu. Jadi terapi akhirnya adalah ini. Jadi setelah tadi diberikan yang di rumah sakit, itu seperti itu. Nah, berikan bukti berupa jurnal yang mengatakan bahwa kesimpulan terapi yang diberikan, berarti kesimpulan terapi yang diberikan itu yang kalimat di atas ini sudah rasional beserta penjelasannya. Jadi berikan bukti-bukti artikel publikasi yang menjelaskan bahwa terapi yang diberikan saat ini yaitu Ventolin nebulizer, Flixotid nebulizer, Bisolfon, aminofilin injeksi, dan dexamethasone injeksi serta ceftazidim adalah terapi yang sudah rasional.
tolong disertai dengan penjelasannya. Begitu. Nah, kalau Anda nanti hari ini adalah mencari artikel publikasi tersebut, ya, minimal sejumlah anggota kelompok, lalu bisa dipilih mana yang paling cocok untuk ini. Tentunya tidak mungkin hanya kalau anggotanya 7 akan mendapat 7, kan mungkin lebih dari itu. Tapi silakan nanti dipilih yang sesuai saja dengan rasional terapi yang sudah sudah diputuskan oleh dokter tersebut. Nah, sehingga itu menjadi upload logbook untuk pertemuan P3 ini yang tetap waktunya adalah 24 jam sejak jam praktikum. Jadi besok pagi kita tunggu. Nah, kemudian untuk P4-nya adalah upload link video yang ada di web belajar itu. Maksud saya yang memberikan itu adalah karena ini praktikumnya hari Kamis dan yang satunya C1 hari Jumat, mohon memberikan upload link video itu minimal 1 hari sebelumnya. Jadi tolong dituliskan dalam misalnya yang Anda upload itu adalah satu skenarionya itu skenario antara apoteker dan dokter dialognya, lalu Anda tunjukkan jurnalnya apa, berikut penjelasannya, lalu itu semua diperagakan melalui video kelompok Anda, subkelompok Anda, lalu diberikan di bawah link video ini diupload di mana. Nah, disitulah jadi kami asdos dan juga dosen bisa melihat dulu hard copy-nya terkait dengan skenario apa yang dilakukan antara apoteker dan dokter, dialognya seperti apa. Setelah itu kami akan melihat videonya untuk melihat proses komunikasi yang terjadi. Jadi mohon di dalam upload link video di P4 itu dalam bentuk Word ini saja, lalu dibuat skenarionya, lalu yang di bawah ditulis link videonya, supaya kami bisa klik di situ dan kami bisa melihat kepada video itu diupload di mana. Kalau misalnya video upload di YouTube, bisa diupload di non-public maupun public, itu terserah Anda, tapi tidak masalah. Jadi yang penting Anda melakukan upload. Begitu ya teman-teman ya. Jadi silahkan mengerjakan P3 ini di sini akan ditemani oleh asdos. Saya juga bisa menemani tapi melalui HP, tidak bisa melalui laptop ini. Jadi tetap bisa berkomunikasi dan saya juga bisa menjawab ya. Jadi silahkan untuk kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan di dalam WA group ya. Nah, video ini akan saya online-kan melalui YouTube di channel saya yang non-public. Jadi tidak akan dipublish secara umum. Jadi di non-public nanti linknya akan saya bagikan di WA group supaya teman-teman bisa mengakses video ini. Begitu ya teman-teman. Bila misalnya ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di grup ini. Sekali lagi teman-teman mencari artikel publikasi untuk mendukung keputusan dokter ini apa saja, lalu buat skenario dialognya dan buat videonya untuk bisa kita diskusikan bersama pada acara praktikum minggu berikutnya. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Selamat pagi.